Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sarrul umur muhdasatuha fa kullu muhdasatin bid'ah fa kullu bid'atin dolalah fa kullu dolalatin finnar. Puji dan syukur marilah kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia nikmat yang masih diberikan Allah kepada kita. Kita dapat kumpul di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu agama, mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita bisa hidup di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang lebih besar dari ini. Nikmat yang diberikan Allah adalah kita bisa hidup dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh-sungguh dia telah mendapat kemenangan yang sangat besar. Jadi nikmat yang besar itu, kemenangan yang besar yang diraih oleh manusia itu, bukannya dia bisa mengumpulkan harta benda, rumah yang mewah, mobil yang macam-macam, akan tapi dia bisa hidup dengan sunnah, karena sunnah itu yang dibawanya ke dalam kubur. Sunnah itu yang akan menyelamatkannya di kubur. Sunnah itu yang akan membelanya nanti di telaga Rasulullah. Orang-orang yang mengatasnamakan sunnah di dunia tapi tidak sunnah yang diamalkan Rasul akan tersingkir dari telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pada malam hari ini saya akan bahas tentang macam-macam sihir, kalau sempat dengan pengobatannya, kalau sempat. Karena sihir ini
sangat banyak. Jenis-jenis sihir ini ditinjau dari pengaruhnya terhadap orang yang terkena sihir, sangat banyak jenisnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 82, sudah menerangkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar, syifa, menjadi obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dikatakan syifa adalah as-syifa maknawi, yaitu obat spiritual. Apa itu spiritual? Penawar dari segala keraguan, kemusyrikan, kefasikan, kejahatan, semua kejahatan. Apa itu yang namanya kejahatan? Pencuri, perampok, penipu, pelacur, itu bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Kalau dibawa penipu itu ke medis, nggak jumpa itu obatnya. Tapi dengan Al-Quran bisa. Sebagian lain ulama berpendapat bahwa as-syifa maknawi, yaitu obat fisik, sekalian fisik, sakit perut, sakit kepala, itu disebut sebagai itu. Jadi berobat dengan Al-Quran. Karena ada dalil yang lain bahwa Rasulullah SAW masuk dia ke dalam rumahnya, sedangkan dalam rumahnya ada seorang wanita sedang mengobati dan meruqyah. Lalu Rasulullah bersabda, alijiha bi kitabillah, obatilah ia dengan sesuatu yang bersumber dari kitab Allah. Rasul yang nyuruh langsung. Jadi ini hadis. Dan banyak hadis-hadis yang lain. Ketika Rasulullah SAW mendengar salah seorang sahabat meruqyah, maka Rasulullah bersabda, "A'ridu alayya ruqakum." Kalian tunjukkan coba ruqyah kalian di hadapanku. Jadi ruqyah ini suatu syariat Islam yang belum ada kaifiatnya dari Rasulullah, tidak ada kaifiatnya. Kaifiat ini cara mengerjakannya. Makanya bisa berbeda-beda cara orang meruqyah. Yang lain kaifiatnya, yang lain apa? Ajaran Islam yang tidak ada kaifiatnya, yang tidak ada dari Nabi. Apa? Yang tidak ada dari Nabi. Misalnya ruqyah, itu syariat Islam, tapi Nabi nggak contohkan. Maka Nabi tunjukkan, a'ridu alayya ruqakum, tunjukkan ruqyah kalian kepadaku. Jadi sahabat meruqyah sebelum diajarkan Nabi, belum melihat cara yang diajarkan Nabi. Maka Nabi tunjukkan. Maka Nabi mengatakan, la ba'sa bi ruqyati malam takun syirki. Tidak apa-apa ruqyah selama tidak ada syirik, tidak ada kesyirikan. Jadi ada ajaran Islam yang lain yang juga tidak ada kaifiatnya. Apa? Saya kasih teh manis ini. Apa? Hah? Iya, dukun mana bukan syariat Islam, mana boleh kita belajar dukun? Bekam ada contohnya. Ada diajarkan bekam. Apa? Nikah itu tidak ada kaifiatnya. Makanya boleh bahasa Batak, boleh bahasa Jepang, boleh bahasa Cina, boleh bahasa Arab, boleh satu napas, boleh dua napas, boleh tiga napas. Yang dibuat tuan-tuan kadi ini itu pandai-pandainya aja. Satu napas, menikahkan anak kandungku, kalau dapat lagi dengan maharnya, nggak boleh juga sah. Itu pandai-pandaian.
karena tidak belajar dari kitab Allah. Tidak ada kaifiatnya nikah itu. Nikah ijab kabul itu rukun nikah. Itu rukun nikah. Kalau nggak dilakukan, nggak jadi nikah itu. Semua udah lengkap. Ya kan Imam? Mahar ada, calon ada, wali ada, apa lagi? Saksi ada. Yang satu ini nggak ijab kabul, diam semua, nggak jadi nikah. Jadi itu rukun. Tapi kaifiat cara ijab kabul tidak ada. Makanya boleh kunikahkan anak kandungku, ku terima, sah. Nggak disebutkan maharnya pun nggak apa-apa. Kalau bisu gini aja. Sah. Orang gugup, tunjuk aja. Katanya, jangan sah. Ada yang bilang nggak sah, suruh dia nikahkan. Biar pening kepalanya. Mau dikayak mana kan orang gugup? Saya pernah dulu KUA, makanya saya tahu itu. Pernah saya nikahkan itu. Saya gini kan orang gugup, tahu saya dia gugup. Gimana? Pamannya bilang tidak sah. Dia bisa ngomong. Kalau tidak sah, coba kamu yang nikahkan. Sini, duduk depan kemari. Gimana yang sah menurut kamu? Saya bilang. Datanglah dicoba. Sah. Bilang saya aja kan berapa lama? Berkeringat. Bukan yang bilang aja berkeringat, dia pun nungguin ngomongnya berkeringat. Seperti itu. Jadi mudah pada Islam itu. Jadi yang tidak ada kaifiatnya silakan buat, termasuk rupiah. Makanya ada yang nunjuk gini, itu diprotes kawan-kawan. Ada yang protes, kok nunjuk? Yang mau ditunjuk, kalau takut dia ditunjuk, mungkin berapi keluar temboknya itu bisa jadi. Bisa. Saya masih pelajari pakai laser, ya bisa apa tidak. Saya itu sedang saya uji coba. Saya rupiah laser, jadi perempuan itu saya laser, jadi gak perlu disentuh perempuan. Kadang-kadang gak disentuh, gak jadi dia, makanya dicoba dulu ini. Kalau udah kesaraf, udah gila, ini baju saya kotor tadi karena merupiah ini. Perempuannya udah guling-guling di pasir, gak mau diangkat, digotong, disepaknya pun semuanya. Jadi seperti itu kalau udah kesaraf. Jadi perlu belajar rupiah sekurang-kurangnya untuk keluarga dan diri sendiri. Saya dulu hampir gak mau jadi merupiah. Ikhwan kita sakit anaknya, dibawa ke ustaz-ustaz salaf yang lain, dia bilang gak sempat. Anak kawan ini udah gelupur berteriak-teriak. Dibawa sana gak bisa, bawa sana semua ustaz salaf tak bisa katanya, gak sempat. Gak dibilang gak bisa. Biasanya ustaz bilangnya gak pernah bilang gak bisa. Sibuk, gak sempat. Itu jurus ustaz itu. Akhirnya kemana kalau semuanya nggak bisa, orangnya udah kesurupan, kemana larinya? Ke dukun walaupun udah ngaji salaf. Mau diapain? Kalau anaknya atau istri kita kesurupan, semua dibawa, kawan-kawan nggak bisa. Kemana mau dibawa? Lari ke dukun. Makanya saya, Masya Allah, berikan kemudahan ya Allah, minta tolong sama Allah. Seperti itu. Terus dipelajari, cari kitab-kitab ruqyah. Nggak bisa nggak dipelajari karena kita separing nyawa kita atau nyawa dia. Kalau jenisnya jenis sihir, santet, dukun cinta ditolak, dukun bertindak, itu taruh-taruhan nyawa. Nyawa kita atau nyawa dukunnya, atau nyawa jinnya. Yang mana mau lewat ini? Mau itu taruh-taruhan. Nah, seperti itu. Karena biasanya yang kena itu nyawa yang nyuruh jin. Kalau nggak dia dukun, nggak mungkin mau dukun yang mati. Tentu yang nyuruh dukun. Seringnya kena yang nyuruh dukun itu yang kena. Kalau dia ganas sekali mungkin dua-dua lah kena. Seperti itu. Kalau lemah-lemah
nyawa peruqyahnya, ada peruqyah yang tewas. Jadi kita sparring ini. Allah sudah katakan inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata. Fattakhidhu aduwa, jadikanlah dia sebagai musuh, jangan berteman. Kawan, ilmu putih ini Ustaz, pengobatan. Itu penipuan. Gak ada ilmu putih, gak ada ilmu hitamnya, hitam semua. Seperti itu. Karena iblis itu tidak ada yang baik, namanya sudah iblis. Maka orang-orang yang belajar sihir itu minta tolongnya kepada iblis, kepada setan. Karena tujuan utamanya itu adalah bainal mar'i wa zawjih, memisahkan hubungan suami istri. Karena Nabi bersabda dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, inna iblisa yada'u arsahu al-ma' thumma yab'atu sarayah fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnatan yaji'u ahaduhum fayaqulu fa'altu kada wa kada fayaqulu ma sana'ta say'an qala thumma yaji'u ahaduhum fayaqul ma taraktu hatta faraktu bainahu wa baina imra'atih qala fayudnihi minhu wa yaqul ni'ma anta qala al-a'mas arahu qala fayaltazimuh. Ini pengakuannya si iblis. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air. Kemudian ia mengutus bala tenteranya. Maka yang paling dekat kedudukannya di antara mereka kepada iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Salah satu dari mereka datang menghadap iblis seraya berkata, aku telah berbuat demikian. Lalu iblis menjawab, kamu belum berbuat apa-apa. Kemudian yang lain datang menghadap iblis seraya berkata, aku tidak meninggalkan sampai aku menceraikannya dari istrinya. Rasulullah bersabda, kemudian iblis tersebut mendekat kepadanya, anak buah yang mengatakan tadi yang sudah bisa menceraikan istrinya, seraya berkata, sebaik-baik bala tenteraku adalah kamu. Jadi target iblis itu bagi orang yang sudah menikah, punya istri, supaya cerai rumah tangganya. Lihat nanti kalau udah punya gangguan jin, mudah sekali marah sama istrinya. Itu tergantung jenisnya, jenis apa yang dikirimkan. Jadi pada kesempatan ini kita akan bahas tentang jenis sihir perceraian. Sihir perceraian ini adalah sihir untuk memisahkan antara seseorang dengan istrinya, atau menumbuhkan rasa kebencian dan permusuhan antara seseorang dengan temannya, atau antara dua orang mitra. Jenis-jenis sihir perceraian ini pemutusan hubungan antara seorang dengan ibunya. Nengok ibunya tuh bencinya bukan main. Marah, jangan ditegur sama ibunya, marahnya datang. Jangan disuruh ibunya, marah. Tak mau dia dengar suara ibunya. Maka ini kejadian anak yang bunuh ibunya. Kan banyak anak yang dulu yang dipukulnya ibunya pakai alu, tewas. Seperti ini gangguan. Timbul kebencian. Pemutusan hubungan antara seorang dengan bapaknya, itu dengan bapaknya dia benci. Jangan dekat bapaknya, jangan ngomong bapaknya. Marah. Kebencian, disuruh marah. Kan ada anak-anak gak mau disuruh kerja di rumah, gak mau bantu ibunya nyapunya, gak mau bantu ibunya nyuci piring. Walaupun dia anak wanita, gak mau dia bantu. Kemarah dia sama keluarganya. Ini ada indikasi gangguan jin seperti ini. Atau pemutusan hubungan antara seorang dengan saudaranya, atau dengan abangnya, dengan adiknya, dengan macam-macam yang di keluarga itu. Bencinya bukan main. Tapi kalau sama yang lainnya,
Mau dia beramah tamah, nengok istrinya benci, nengok istri orang lain senang, itu dia. Atau terbalik, istrinya begitu, nengok suaminya muak, kayak hantu ditengoknya muka suaminya. Tapi kalau ditengoknya muka suami orang lain, kayak Arjuna mungkin. Seperti itu ada seperti itu. Kok tambah jelek, ditengoknya istrinya itu jadi jelek. Waktu dulu tengoknya paling cantik, paling dia lah satu-satunya. Setelah diganggu jin, berubah yang paling jelek, paling yang dibenci. Lafaz cerai itu mudah kali keluar. Saya banyak jumpai seperti ini, baru nikah lagi 4 bulan sudah terbenci. Tapi karena dia ngaji masih ditahan-tahannya. Dan datang sama saya tanya, kau benci kali karena suamimu? Iya Pak Ustadz. Cuma baru 4 bulan nikah. Yang di As-Sunnah itu anak mahasiswa coba. Baru nikah, malam pertama ditinggalnya istrinya. Pergi dia ke Jawa, kan heboh dulu, ada heboh dulu. Semua pegawai cari-cari dia, karena dikabarkan hilang, takut kita dibunuh dulu itu. Cari-cari rupanya lari, datang dia ke rumah saya untuk minta rupiah. Saya tanya, kenapa lah kau lari dulu? Kayak hantu kita tengok muka istriku Ustaz. Coba. Belum disentuhnya istrinya itu, belum disentuhnya Pak. Siang pestanya, malamnya lari dia. Coba, kayak hantu katanya. Itu bisa kejadian, bisa berubah pandangan dia itu. Nah itu dia. Jadi pun kalau kita lihat ada anak, ada istri kita, ada teman, keluarga yang dulunya bagus, tiba-tiba mudah marah, itu perlu diperhatikan. Marahnya wajar atau tidak. Karena kalau marah gangguan jin ini tidak wajar. Canda-canda aja pun jadi marah, jadi bertengkar gara-gara canda. Coba. Karena yang kecil jadi besar sama dia, mudah sekali emosi. Ini dia. Atau pemutusan hubungan antara seorang dengan mitra kerjanya dalam perdagangan atau yang lainnya. Dia benci kali lihat kantornya misalnya. Oh, melangkahkan ke kantor tuh lemas anggota tubuhnya nih. Ada yang seperti itu. Saya jumpai juga ini. Malas sekali aku nengok kantorku itu Ustaz. Itu biasanya saingan bisnis. Kalau dia nggak masuk kantor, ada penggantinya nanti. Jadi dia dibuat benci, dibuat sakit, dibuat tak senang nengok kantornya atau nengok tempat kerjanya, atau rumah makan seperti itu juga. Saya jumpai seperti itu. Malas sekali aku tengok rumah makanku ini. Padahal kerjaan dia dari dulu memang rumah makan. Duitku sudah hilang Ustaz katanya. Udah timpa pakai Quran pun hilang juga. Ya kok jin gak takut sama Quran? Saya bilang takutnya sama dibacakan Quran. Saya suruh pejam matanya, bapak itu udah tua ya, rumah makan di amplas karena duitnya sering hilang. Saya suruh pejam, saya suruh baca Fatihah, minta sama Allah, ya Allah ya Rahman, jadikan bacaan Quranku ini memudahkanku untuk mengetahui bentuk dan letak jin yang mengganggu di kedekku ini ya Allah. Berikan aku kemudahan untuk melihat bentuk dan letak jin yang mengganggu di tubuhku. Pejam matanya, sapukan ke muka. Disapu-sapukannya. Saya tanya, apa yang bapak lihat? Anak kecil Ustaz, pakai sempak. Di mana dia? Di stelingku Pak Ustaz. Main-main dia di stelingku. Coba. Dia pejam mata, nampak. Allah nampakkan. Baca Pak ayat kursi. Baca ayat kursi, doakan. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quranku ini menjadi jarum-jarum beracun, jarum-jarum yang berbisa, jarum-jarum yang tajam, yang panas, yang mengejar, memburu, menghancurkan, menghilangkan semua kekuatan jin yang mengganggu di kadiku. Bos, lari dia Pak Ustaz, lari. Coba, dia sambil pejam, nggak usah dibuka. Lari dia Pak Ustaz, yang satu nutupi kepalanya Ustaz. Coba, bacain lagi. Coba, sampai sekarang baru aman. Hilang sakit-sakitnya, baru timbul semangatnya lagi kerja. Itu seperti itu namanya sihir.
perceraian. Bahkan ada yang baru pengantin baru di perbauan, tak bisa didekatinya istrinya. Kalau dekat lemas dia. Pakai pakaian lagi kuat lagi. Buka pakaian dekati si lemas lagi. Coba. Seperti itu gangguannya. Ini kita jumpai di kawan-kawan kita ngaji, kawan-kawan pengajian kita. Berikutnya, perceraian antara seorang dengan istrinya. Jenis sihir ini merupakan jenis sihir yang paling berbahaya dan paling banyak tersebar di negeri kita ini. Pernah juga datang ke tempat saya, yang ngaji sama saya itu kemanaannya. Yang terjadi cerai pamannya. Kemanaannya karena udah ngaji ditengoknya pamannya nih cerai, nggak benar ini. Dulu bagus-bagus kok bisa cerai. Ditelepon saya, Bu, kami datang Ustaz bawa paman saya. Apa masalahnya, ceritakan begini-begini. Sampai rumah saya tanya, apa yang kejadian rupanya ibu? Saya bilang, dulu Pak Ustaz, kami reuni SMA. Ada teman SMA aku itu ngajak nikah. Kutolak karena dia sudah punya anak 2, aku sudah punya anak 1. Apa kata temanku itu? Ku tinggalkan istriku, kau tinggalkan suamimu. Coba. Enggak katanya. Habis itu badanku sakit, teringat dia aja aku katanya. Coba. Cerailah orang ini. 3 bulan juga cerainya udah. Tapi karena ada kemarahan yang dibawa ke rumah, kita harus getar dua suami istri itu getar. Hilang getarnya, bersih jinnya. Terkejut dia kok bisa sampai sini gitu. Coba, kemarin itu gak sadar kan. Kok bisa sampai sini. Maka saya orang-orang yang kesurupan sering saya suruh videokan aja nih, supaya ada kenang-kenangan sama dia. Karena nolak dia, gak percaya dia. Mana ada buka kayak gitu. Jadi gak bisa dibuktikan nih. Tunjukkan sama dia. Oh kok itu aku. Itu dia. Seperti itu gangguannya. Maka kayaknya nggak ada, tapi ada. Ini perceraian. Mau anaknya kecil, mau anaknya banyak, nggak peduli nih. Nggak peduli. Maka ini jenis sihir. Indikasi ciri-ciri jenis sihir perceraian ini berubahnya keadaan secara mendadak dari cinta kepada benci. Mendadak itu tiba-tiba. Dulu paling yang disayangi, sekarang paling dibenci. Berubah itu mukanya ditengok. Atau ditengoknya jadi kayak kakek-kakek atau menyeramkan. Dia tengok muka istrinya kok jelek kali, bau. Kadang-kadang ada yang aroma itu berubah jadi bau. Bau istrinya itu pening dia. Kalau dulu dia yang dicari-cari, sekarang pening dia tengok bau istrinya. Nah, ini seperti itu. Jadi kalau ada indikasi seperti itu dicepat selesaikan di ruqyah. Nggak ada cara lain itu obatnya. Nggak ada cara lain. Sering merasa saling curiga antara keduanya. Dulu bagus mengarungi rumah tangga, sudah anak 4 kok saling curiga. Bapakku ini lama kali pulang kemana ya? Dulu sampai jam 10 pun nggak ada masalah. Ini terlambat sedikit dia kemana ini? Ditelepon ke kantor kemana ini? Dia pun curiga pula sama istrinya. Jangan-jangan istriku udah nyeleweng nih. Taruh CCTV. Semua taruh CCTV. Semua taruh CCTV. Ada yang seperti itu, timbul kecurigaan. Kok dulu nggak ada curiga-curiga? Yang berikutnya, memperbesar perselisihan sekalipun hanya disebabkan masalah sepele. Masalah-masalah kecil jadi besar. Canda-canda pun bisa jadi masalah. Nah, ini dia. Dan banyak lagi ciri-ciri yang lain, perubahan-perubahan penampilan, emosional, payah tidur, dan lain sebagainya. Jadi ini jenis sihir. Berikutnya tahap sebelum pengobatan ini dilakukan, sebelum dilakukan ruqyah,
Pertama, ciptakan suasana keimanan yang kondusif di rumah dengan jalan mengeluarkan seluruh foto-foto yang di rumah. Gambar-gambar yang bernyawa di rumah itu dibersihkan karena itu sangat disenangi jin. Malaikat rahmat tidak akan masuk di rumah yang ada gambarnya, terpampang foto-foto, apalagi foto-foto itu buka aurat. Pakai foto pernikahan dulu. Kalau foto pernikahan sekarang pakai jilbab kan. Kalau foto pernikahan dulu kan ada pakai kemben lagi kata bapak itu foto. Oh ini kan dia album Ustaz, tutup aja Ustaz di lemari. Mati. Datang anak cucunya, cantiknya kakek kudus, fotonya masukkan Facebook. Semua orang nengok aurat, itu nyalur ke kubur. Ya Allah, dari mana dosa sebanyak ini aku nggak pernah melakukan? Nih dari foto-foto dulu. Makanya itu minta kepada Allah, ya Allah hidupkan aku kembali ke dunia untuk membersihkan itu. Itu dosa jariah namanya. Jadi yang bisa membuat dosa, bersihkan. Gak usah disimpan tuh apa foto? Hah? Foto yang Nabi larang, jangan lihat aurat orang hidup dan jangan lihat aurat orang mati. Gak boleh dilihat. Jangan jadi wasilah. Bersihkan semua wasilah jalan-jalan untuk berbuat dosa itu. Bersihkan. Yang kedua, lepaskan semua jimat penangkal yang ada pada tubuh penderita. Kemudian bakarlah jimat tersebut. Bakar. Kemarin ada yang nanya dari Aik Loba. Malam-malam dia tanya, bapakku sakit-sakit aja Ustaz, tapi banyak kali jimat-jimatnya. Cemana itu Ustaz? Bakar. Gak apa-apa itu Ustaz. Gak apa-apa, dibakar. Dibakar jimatnya bapaknya yang gelupur. Gelupur bapakku Ustaz katanya. Bakar aja, minta tolong sama Allah. Bacakan Fatihah aja. Bacakan Fatihah, pegang keningnya saya bilang. Embuskan ke mukanya. Alhamdulillah sembuh. Karena jin yang dari leluhur itu warisan itu enggak mudah dibersihkan. Enggak cukup untuk diruqyah aja, harus disumpah. Maka sering-sering sumpah. Demi Allah, wallahi saya bersumpah, mulai detik ini ku putuskan semua perjanjianku dengan bangsa jin. Kalau kita yang pernah nuntut dulu ilmu kebal, ilmu penderas, pasang susu, minta ke dukun, dikasih mandi kembang, itu namanya kita minta, itu jinnya tidak hilang kecuali disumpah. Karena kita minta itu, kita pasrahkan diri kita untuk dimasuki jin. Suruh kata dukun makan, kita makan. Bawa yang diminta kita kasih. Itu perjanjian dengan jin. Dengan itulah jin itu masuk. Dengan mandi kembang, dengan yang dimakan, dengan mantra-mantra, dengan yang di susu, itu masuk jin. Jadi bersihkannya apa? Sumpah. Kemarin saya ke Bagan Batu menghadiri walimatul urus anak susu saya. Cerita-cerita sama paman kakeknya lah, kakeknya apa ya? Iya, termasuk kakek anak ini. Cerita-cerita kami. Cerita-cerita ini sihir. Kena mana kalau saya duduk di mana-mana orangnya tanya sihir aja. Kalau saya pun bahas tauhid, bahas masalah fikih, nanti tanyaannya masalah sihir juga. Maka sekarang saya bahas aja lah masalah sihir kemana-mana saya bilang. Ya. Nanti masalah Ramadan pun saya tanya sihir juga ditanya. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi bapak itu saya tanya cerita. Bapak dulu orang dia bilang dia payah fokus. Bapak mudah marah. Saya bilang, iya. Payah tidur, iya. Payah ibadah, iya. Bapak dulu pernah nuntut ilmu, saya gitu kan, iya. Kok udah lama, gak kita apa-apa lagi. Oh gak hilang.
nggak percaya dia. Nggak bilang itu nggak percaya. Tengok video saya ini. Saya tunjukkan video-video rukyah saya. Sambil pulang ke rumahnya, di rumahnya di Pekanbaru. Di mobil, anaknya bawa mobil, dia tengok-tengok. Panas ini. Panas. Berat bahunya. Teleponnya saya, Ustadz bahuku ini berat. Gimana ini? Udah balik. Kenapa nggak dirukyah? Jadi gimana ini? Balik saya. Balik. Saya bilang. Balik dia. Putarnya udah mau sampai Muara Bungo. Dari Batu berbalik lagi. Kita rukyah jerit-jerit. Muntah-muntah. Gimana badannya? Enteng Ustaz. Udah enak Ustaz. Alhamdulillah. Jadi nggak bisa kalau nggak disumpah. Makanya yang pernah buat kedukun itu sumpah-sumpah. Demi Allah, mulai detik ini ku putuskan. Demi Allah itu sumpah, itu ibadah. Maka nggak boleh kita demi bintang, demi bulan. Yang boleh bersumpah dengan nama benda itu hanya Allah. Apa namanya? Wadduha, wattini, wazzaitun, wasamsi, wadduha. Itu yang boleh Allah. Kalau makhluk, syirik. Itu ibadah. Maka kita sumpah, karena kita dulu dimasukin dengan sumpah juga. Kita sumpah untuk keluarkannya. Demi Allah ku putuskan semua perjanjian-perjanjianku dengan bangsa jin. Demi Allah, wallahi ku putuskan semua perjanjian yang telah dibuat oleh leluhurku, kakek-kakekku, bapak-bapakku dengan bangsa jin. Karena jin leluhur yang disebut dengan kodam. Kodam itu warisan dari kakek-kakek moyang. Saya jumpai di tubuh seseorang, kesurupan dia, aku menjaganya Pak. Udah ratusan tahun aku di keluarga ini. Saya bilang, kak yang menjaga itu gak usah kamu. Kamu pun dijaga Allah. Biar Allah yang menjaga dia, gak usah kamu. Keluar aja kamu dari tubuhnya. Bertengkar dia, disumpah nangis. Seperti itu biasanya disumpah itu nangis dia. Karena gak bisa lagi masuk. Kalau gak nangis jerit. Maka yang namanya kodam itu dari warisan leluhur. Karena bapak nenek moyang kita itu banyak orang yang punya ilmu dulu. Jarang kita yang gak punya ilmu kakek-kakek kita. Nah itu dia. Yang berikutnya, membersihkan tempat-tempat rumah itu dengan lagu dan musik. Musik dan lagu-lagu itu, alat-alat musik itu sangat disukai jin. Hindarkan tempat tersebut dari segala yang menyelisih syariat Islam. Seperti laki-laki pakai emas, wanita bertabarut, enggak berjilbab, berhias dengan hiasan jahiliyah, dengan asap rokok, menghisap rokok. Saya pernah meruqyah istrinya, dia merokok. Habis diruqyah dia merokok semua. Enggak sembuh-sembuh istriku Ustaz. Ya, orang rokok. Awak bersihkan, rokok itu dimakan oleh jin. Jin itu makan asap rokok. Ada 2 orang yang meruqyah kesurupan, ditanya apa makananmu? Asap rokok. Makanya dilarang kita merokok. Tak bagus. Seperti itu. Di Karo, orang memuja begunya dengan apa? Rokok itu ditaruh di lidi, cucuknya taruhnya sirih. Lihat nanti di Tanah Karo, taruhnya di sawah, taruhnya di ladang, seperti itu. Jadi jangan merokok, nggak bagus merokok. Udah dibilang di bukunya rokok membunuhmu. Kalau di sini ditulis air ini membunuhmu, ada yang mau minum? Kenapa rokok mau? Gambarnya mulut dengan pecot-pecot kena kayak gitu pun mau juga. Udah hilang akal cuman rokok membunuhmu pun mau. Bukan nggak ada yang mati karena rokok. Matinya MPB pelan-pelan. Kalau kita makan baygon sepucuk sendok nggak mati itu. Sepucuk sendok 5 tahun mati itu. Sama orang perokok. Kan dokter
bilang semua dokter sepakat. Kalau dokter yang bilang mau berhenti rokok, kalau sayang nyawa, berhentikan rokok, bisa berhenti rokok. Kita terpaksa baru bisa berhenti. Nah ini dia. Jadi dari segala penjuru segi rokok itu tetap tidak bagus, nggak usah dibudayakan. Hasil pertanian dari sirik boleh kita makan? Maksudnya ada efeknya nggak? Apa itu? Hasil pertanian dari sirik, misalnya dijaga begu apa gitu. Kalau begu itu jaga ladangnya, kalau kita curi mau kan nggak mau. Tapi kalau ditukar enggak, tapi jangan coba ya. Nanti kalau ngajarnya nggak bagus pula. Misalnya, tapi jangan dipraktekkan. Di ladangnya, ini ambil aqua. Pak, aku tukar ya buahmu dengan aqua ini, ambillah. Nggak apa-apa itu biasanya. Biasanya orang bukan tukar dengan aqua, dengan rokok. Nggak apa-apa. Dia jangan coba. Kata Ustaz nggak apa-apa, besar saya perutku. Masalah kita nggak boleh mencuri, jangan. Jadi seperti itu. Makanya ada orang yang mengambil ikan larangan di padang itu, dituangkannya air, kutukar ikanmu dengan air ini, diambilnya nggak apa-apa. Karena itu dijaga. Kalau kita takut besar nggak perlu besar. Nah, itu dia. Karena kita takut sanksi. Nabi sudah katakan tinggalkan yang ragu sehingga kamu tidak menjadi ragu. Jadi seperti itu. Tapi kalau yakin akidah, bacakan ayat-ayat ruqyah di situ. Kalau memang sungainya itu sungai umum, karena di Padang sungai umum itu boleh diambil, boleh. Siapa aja boleh panggil ruqyah dengan baik. Seperti itu. Maksud saya beli hasil pertaniannya, Ustaz. Oh, beli hasil pertanian. Misalnya apa ini? Tadi kan dia punya kebun jeruk, dijaga pakai rokok untuk apa, nyembah jinnya. Saya beli jeruknya, itu ada nggak efek di badan saya? Nggak ada, itu tetap halal karena kita beli. Kalau kita curi baru efeknya ada. Kalau dibeli halal. Yang nggak boleh hewan disembelih lembu itu udah untuk berhala. Daging itu dijual, haram ini dibeli, dikasih pun haram. Nggak boleh dimakan itu. Karena hewan itu halalnya dengan sembelih. Kalau jeruk kan nggak. Bismillah. Nggak ada orang yang menyembelih jeruk. Nah, seperti itu. Jadi halalnya hewan dengan sembelih. Dia ambil darahnya aja, kadang-kadang ditampung darahnya untuk ditaruh di tengah-tengah sawah. Dagingnya dimakan, bagi-bagi, itu haram. Jadi haram seperti itu. Jadi seperti dilarang. Yang berikutnya, sebelum pengobatan memberikan pelajaran akidah yang sahih kepada penderita dan keluarganya, sehingga hati mereka hanya bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada obat. Apalagi yang bergantung kepada orang yang mengobat, bukan. Yang menyembuhkan itu Allah. Sakit itu gaib, sembuh juga gaib. Kita minta kepada yang maha gaib. Seperti itu. Jadi kalau Allah belum memberi kesembuhan, kemanapun berobat tidak sembuh, maka orang itu diberikan seperti itu. Karena ada orang yang telepon saya, kalau diruya pasti sembuh Pak Ustaz. Siapa yang berani memastikan? Kalau yang kayak gitu nggak mau saya ruya. Pasti sembuh. Siapa yang berani pastikan? Kalau ke dokter kamu disuntiknya pasti sembuh. Kan nggak ada juga dokter pun tak berani. Walaupun yang disuntikkan itu vitamin, tak berani. Jadi jangan seperti itu kadang-kadang. Jadi diberikan akidah yang benar. Karena kesembuhan itu dari Allah. Kita hanya berusaha. Disuruh kita usaha. Yang berikutnya, mendiagnosis keadaan si penderita dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada si penderita. Ditanya, misalnya, apakah dia sering melihat makhluk-makhluk yang lain, indigo? Tanya. Oh iya, katanya. Nanti ada gangguan di saraf matanya.
Tanya itu. Dengan beberapa pertanyaan. Saya pernah meruqyah kemarin di Perbaungan, di Rampah. Udah sakitnya 2 tahun, terkapar di rumahnya, pakai tilam aja di depan ruang tamunya, ditaruh sini mangkok untuk tempat muntahnya. Karena diperiksa dengan dokter sakit paru-paru basah. Ini kayak TBC, muntah, muntah. Tak kerja 2 tahun, habislah rumahnya. Panggil saya meruqyah. Karena dibilang penyakit itu saya takutnya TBC. Jauh-jauh juga saya meruqyahnya. Saya ruqyah, muntah. Muntah. Saya main-main nanyanya. Orang matanya terbuka. Biasa juga yang dia muntah tiap hari. Jadi kita nggak bisa bedakan ini muntah di ruqyah atau muntah karena penyakitnya. Saya tanya main-main, kamu ini manusia apa jin? Manusia kayaknya. Berarti jin nih. Jin. Saya udah serius. Saya terapi sarafnya. Jerit sebentar hilang. Saya pijit nggak sakit. Saya bilang udah sembuh ini. Apa Pak Ustadz? Kata istri dan anaknya. Sembuh Pak Ustadz? Iya, saya bilang. Tadi merangkak-rangkak datangnya ke kamar mandi, merangkak, nggak bisa berdiri lagi. Berdiri dia. Lari coba. Iya, kata semuanya terkejut. Bukan dia aja yang terkejut, saya pun terkejut sebetulnya. Karena seperti itu. Coba Allah berikan kemudahan, tinggal kita nasihatilah yang seperti itu. Suruh ngaji, suruh sholat. Karena Allah berikan kenikmatan. Coba lihat ini. Tidak ada lagi yang lebih nikmatlah bagi keluarga kalian. Dia sudah sembuh, besok dia udah bisa kerja, udah bagus, Allah berikan kemudahan. Dan berapa banyak uang kalian habis 2 tahun, saya bilang. Seperti itu. Jadi seperti itu ditanya. Karena dia kesurupannya melek, nggak bisa dibedakan. Makanya saya main-main nanyanya, manusia apa jin? Manusia kayaknya. Nah, itu dia. Sembuh, Masya Allah. Berikutnya berwudu sebelum melakukan pengobatan. Ini ada dalilnya? Nggak ada. Kok ditanya dalilnya? Nggak ada. Kan tadi udah dikatakan nggak ada, dicontohkan Nabi. Tapi yang bersih itu kan disukai malaikat. Nabi suka yang bersih. Jika si penderita seorang wanita, maka Anda jangan memulai pengobatan sehingga dia pastikan auratnya tertutup agar tidak tersingkap selama pengobatan. Ya, itu kalau bisa. Kalau yang tadi saya Masya Allah luar biasa, sudah tak tentu lagi pakaiannya. Saya datang udah kesurupan. Dari pagi tadi habis subuh katanya kesurupannya. Pintu gemboknya aja dicabutnya putus. Perempuan, anak 2. Itu dia. Jadi seperti itu. Jadi jangan tunggu ada keluarga yang kena baru kita belajar. Ada yang meninggal baru kita baca doa sholat jenazah. Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Waktu sholat Allah tadi Allahumma firlahu, Allahumma firlahu. Gak ingat lagi. Ya, fardu kifayah tapi ilmunya fardu ain. Jadi dihafal doa jenazah itu. Jangan tunggu ada yang meninggal. Ada yang meninggal kita ke kamar baru menghafal Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Nanti waktu sholat Allah apa tadi? Allahumma firlahu. Gak ingat dia. Gak ingat. Seperti itu. Jadi itu dihafal. Jadi mungkin demikian yang dapat kita sampaikan pada malam hari ini. Insya Allah malam-malam yang akan datang bisa kita cobakan, nggak apa-apa kalau mau dipraktekkan nanti boleh-boleh saja. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang mendatang. Sampai di sini ada pertanyaan. Dari di rumah saya kan ada patung dari Gusti, Ustaz. Patung itu bentuk gajah. Ya. Sama foto-foto inilah, foto orang tua saya lah, Ustaz. Tapi nggak buka orang. Dia foto sama kawan-kawannya. Cuman saya kan ingat hadis yang malaikat nggak mau masuk kalau ada patung yang bentuk
makhluk ya Ustaz, Ya. sama foto-foto. Rumah saya kan ada lantai 2 Ustaz. Ya. Jadi lantai 2 ini nggak ada apa-apa, terbuka gitu loh. Jadi saya sholat tahajud di situ. Cuman nggak tahu Ustaz, pas saya habis sholat tahajud tidur saya. Mimpi saya itu rumah saya itu dimasuki anjing hitam Ustaz. Habis itu rumah saya itu gelap. Saya tangkap anjing itu kan. Terus tapi ini nggak tahu ya. Saya cekek leher anjing nih Ustaz. Bismillah. Kecampuan. Dia masuk lagi Ustaz. Saya kan mimpi ya kan. Ya. Terus saya kejar lagi. Saya cekek lagi. Bismillah. Sampai 3 kali Ustaz. Tapi tetap masuk anjing itu Ustaz. Baru pas terakhir kalinya saya lempar dia keluar, lari-lari gitu. Nah, habis itu dia minta saya itu. Pas saya keluar rumah, saya ngeliat ular, banyak ular. Ya. Ular ada yang ular berkepala 4, ada yang macam aneh-aneh lah ularnya. Dan cuman di situ apakah mimpi saya gitu? Masih gigi, bisa gimana? Sering begitu. Baru sekali itu loh. Kalau sering itu ada indikasi gangguan jin. Kalau sering mimpi seperti itu. Mimpi jumpa orang-orang yang meninggal, mimpi dikejar-kejar anjing, ular, atau mimpi menakutkan. Kalau sering itu ada indikasinya seperti itu. Ditanya keluarga yang lain, ada yang nggak punya ilmu di situ. Kalau nggak ada iya masuk dia. Tanya Maksudnya gimana? tanya keluarga-keluarga yang lain tuh ada yang punya ilmu nggak? Ada kita. Ustaz. Ya. Saudara saya kemarin berobat Ya. ke Jawa Barat, ke Medan itu. Tapi pengobatannya pakai kris. Ya itu dia. Tapi dia meninggal Ustaz. Iya, jinnya kan datang terus. Makanya di rumahnya kalau kita sering terganggu tidur seperti itu. Tanya keluarga-keluarga yang lain sering mimpi seperti itu tidak? Kalau ada yang mimpi sering, di rumahnya. Berarti rumahnya ada gangguannya. Ciri-ciri rumah yang ada gangguan jin, rumahnya sering cium bau-bau yang tak ada bendanya. Bau bunga, bau kemenyan, bau busuk, bau wangi, tapi nggak ada bendanya dicari. Bau bangke itu gangguan jin. Atau dengar suara yang tak ada bendanya, suara orang jalan itu kayaknya terbuka, ditengok tak ada orang, kayak ada orang menuang air di kamar mandi, ditengok tak ada orang, itu gangguan jin di rumah. Ruqyah rumahnya. Ada yang lain? Nah, Sekarang ini kan banyak ini kan di YouTube misalnya kan ada ruqyah. Kalau itu kita putar di rumah macam mana? bisa, tapi bisa pengaruh juga, apalagi diniatkan ya, bacaan Quran, bacaan ruqyah yang di HP, yang di YouTube, di CD, niatkan. Ya Allah ya Rahman, ya Allah yang Maha Perkasa, jadikanlah bacaan Quran di HP ini membakar semua jin, menghancurkan semua tempat-tempat jin yang mengganggu di rumahku ini. Diniatkan. Kalau tak diniatkan nggak jadi, pengaruhnya kecil. Karena niat itu kan doa, itu merupakan silahul mukmin, senjata orang beriman. Kalau dia senjata kayak tembak itu pelatuk. Ada harimau, kita gini-ginikan aja senjatanya. Terkam harimau kita enggak terkam, tapi kalau ditarik pelatuknya itu doa. Ya Allah, jadikanlah bacaan Quranku membakar. Itu adalah pelatuk. Terpelatuk dia terbakar. Nah itu dia. Jadi diniatkan setiap kita baca Quran, maka kalau ada yang penyakit-penyakit berat, penyakit-penyakit menaun, penyakit yang pindah-pindah di badan, ini bulan Ramadan ini kesempatan untuk sembuh. Karena doanya ijabah, makbul, setannya dirantai, gak bisa banyak bergerak. Masya Allah, lebih mudah di bulan puasa ini meruqyah. Siapa yang sakit-sakit, gak sehat-sehat, yang sakit-sakit ada indikasi jin, penyakit medis juga gak apa-apa, diminta kepada Allah. Minta kepada Allah, yang menyembuhkan Allah. Tapi ada usaha, harus ada usaha. Sebagaimana Allah suruh Mama Nabi Isa Maryam
suruh goyangkan pohon kurma, baru jatuhlah buahnya. Apa nggak bisa Allah menjatuhkan buahnya tanpa digoyang? Pohon kurma itu kalau pun digoyang sama bodyguard besar, pemain panco yang berotot, nggak goyang itu. Tapi itulah Allah suruh, ya Maryam, goyang pohon kurma itu akan berjatuhanlah buahnya. Maka ada usaha. Kalau udah kesarap, sarapnya dibagusin. Karena jin itu bisa merusak sifat, bisa merusak saraf. Dia jadi bidang, dia jalan di pembuluh darah. Darah itu tersumbat. Biasanya yang mudah diganggunya saraf kepala, saraf perut itu duluan. Sering pening, saraf keseimbangan, surah mudah oyong, lambung pedih, ngisap, kayak sakit mah, kayak macam-macam. Lama-lama baru menjalar ke lain-lain. Itu dia. Itu dari gangguan jin. Dari jin apa? Sebenarnya? Dari jin itu yang Iya, pertamanya begitu. Seperti itu kalau udah di medis nggak dijumpai penyakitnya. Kita sakit perut nih, dibawa ke medis nggak ada sakit. Kita sakit kepala nih, pening, kayak mau dicucuk-cucuk, diperiksa di rongsen, nggak ada penyakit. Gangguan jin. Karena yang pertama diganggunya saraf kepala dan saraf perut itu yang sering sekali. Itu dia. Ustaz, yang perceraian suami istri tadi, jinnya itu dikirim atau memang ada jin yang memang mau mencerai? Memang ada jin yang diterangkan Allah dalam surah Al-Baqarah 102. Kerjaan jin itu bainal mar'i wa zaujih, memisahkan hubungan suami istri. Surah Al-Baqarah ayat 102 sampai 103. Memang kerjaan jin itu, mau jin apa aja pun, makanya suka marah dia sama istrinya. Jadi kalau ada suami yang suka-suka marah itu, ditanyalah itu dulu-dulunya untuk ilmu apa? Enggak. Banyak yang kita jumpai seperti itu, mudah marah sama istri. Karena istrinya pun kadang-kadang tak tahan ya, tak bisa juga, itulah dia. Ya. Penangkalnya apa? Penangkalnya ikut di edisi selanjutnya. Karena nggak sempat kita terangkan. Tadi kan udah sering kita bilang tadi, kalau sempat kita terangkan solusinya. Karena tadi sakitnya aja Ya. Penangkalnya belum dapat. Iya. Makanya nggak sempat tadi. Udah saya bilang tadi, kalau sempat kita akan ceritakan solusinya. Tapi nggak sempat, waktunya sudah habis. Karena kita ada ikhwan kita katanya yang mau minta diruqyah, ada yang udah datang. Belum. Nah, ada yang minta diruqyah. Belum datang Pak dia. Belum datang. Oh, udah. Udah, itulah dia. Makanya ini udah ada lagi yang lain terakhir ini. Nah, Jadi kan ada masalah ijab kabul, Ustaz. ya, Waktu ijab kabul itu harus Allah atau bukan? ya. Itu doa-doa mustajab. Itu doa keinginan kita pun mendoakan orang yang nikah. Doa keinginan kita, Doa yang kita inginkan atau mendoakan yang menikah. doa yang menikah. Kita mendoakan yang menikah. Iya. Makanya pada waktu habis menikah pegang istri kita. Itu doa, itu tuntunan sunnah. Jangan kita waktu menikah doa terkabul. Ya Allah, wariskanlah jualanku ya Allah. Bukakanlah hati istriku agar aku bisa menikah sekali lagi ya Allah. Jangan. Enggak betul. Ustaz, maksudnya kalau kita jadi saksi. Nah, jadi yang nikah itu doanya memang terkabul, dikabulkan. Makanya kita disuruh mendoakan istri, ya doakan istri, dipegang keningnya. Itu kalau yang pintu harus terbuka itu waktu ijab kabul. Iya, Saya nikahkan itu. iya. Oke, rangkaian sunnah dalam masalah itu ada kaitannya tentang anak janin. Pernikahan itu dari ijab kabul sampai pestanya, ada keyboard, ada yang harus itu pengaruh sama anak itu. Pertumbuhan embrionya itu pengaruh. Sel-sel yang haram itu jadi sifat. Makanya ulama dulu tutupnya telinganya dari musik-musik, nggak mau dia pengaruh. Seperti itu. Jadi itu bukan anggap mudah.
Makanya disuruh pegang, didoakan istri. Waktu menikah dulu. Oh dulu belum didoakan Ustaz. Sekarang pulang pegang keningnya, hafal doanya. Doakan. Karena itu disuruh membeli unta, membeli kuda, disuruh pegang, minta doanya, doakan. Kendaraan. Makanya orang nikah doakan. Apa doanya? Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu, wa baraka alaika, dan keberkahan Allah selalu menyertaimu, wa jama'a bainakuma bil khair, dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan. Karena berkah itu ziyadatul khair, menambah kebaikan. Jadi nikah menambah kebaikan, bukan menambah buruk orang nikah. Maka kalau mau menambah kebaikan, nikah. Pas pintu harus terbuka tuh, ijab kabul, kita mendoakan barakallah itu. Saya nikahkan ini, jadi kita langsung Iya, yang di situ nikahkan orang yang setelah ijab kabul itu. yang kita yang saksi kita Ya, selesai. semua orang yang hadir di situ doakan dia yang sudah yang menikah itu. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair, itu lebih tinggi nilainya dari amplop. Mana yang mau dapat amplop apa dapat doa? Alah, coba nanti tidak dapat amplop merebut juga. Dapat doa Awan ya Ustaz. Kan saya dengar cuma sampai pintu ars Allah terbuka. Jadi waktu orang nikah saya nggak doakan itu Ustaz. Lari sudah doakan gua. Karena saya nggak tahu Ustaz. Cuman pas selesai saya jumpai. Jadi kaitannya yang berhubungan dengan itulah sunnah-sunnah Nabi itu diikuti. Sunnah-sunnah Nabi. Jadi demikian saja, kepada Allah kita mohon ampun. Subhanakallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.